Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa SMP kelas 7 SMP PGRI 1 Wajah. Hari ini kita akan memulai pembelajaran IPA bab yang pertama, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, bagaimana cara kita mempelajari lingkungan sekitar? Yaitu dengan melakukan yang namanya penyelidikan ilmiah. Apa saja yang dilakukan dalam penyelidikan ilmiah? Yaitu yang pertama adalah mengamati. Kemudian yang kedua adalah membuat inferensi atau menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Nah, contohnya bagaimana BMKG itu bisa mengetahui besar kekuatan gempa bumi? Apakah melalui pengamatan, melalui prediksi, ataukah dengan komunikasi? Sebagai dalam penyelidikan ilmiah, itu biasa disebut sebagai orang yang meneliti itu disebut dengan peneliti. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, yang pertama yaitu teliti. Kemudian yang kedua adalah sabar. Kemudian yang ketiga adalah rasa ingin tahu yang tinggi, artinya memiliki rasa ingin tahu. Kemudian bersikap objektif, dan yang terakhir yaitu bersikap tenang. Objek IPA itu apa saja? Yang namanya objek IPA itu adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Dalam IPA yang dipelajari ada 4 bagian. Yang pertama yaitu IPA fisika. Yang ini anak-anak ya. Fisika, kemudian yang kedua ada kimia, kemudian yang ketiga ada biologi, dan yang keempat ada ilmu bumi dan antariksa. Nah, dalam suatu pengamatan itu ada yang namanya mengukur. Bagaimana pengukuran sebagai bagian dari suatu pengamatan? Kenapa sih kok mengukur itu masuk dalam pengamatan? Mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, contohnya kalau anak-anak ini misalnya mengukur panjang meja, ini menggunakan apa? Ya, menggunakan jengkal. Ya. Jadi artinya ketika kalian ada meja, kemudian dijengkal, artinya kalian sedang mengukur panjangnya meja. Nah, satuannya apa? Jengkal. Ya, jadi jengkal itu adalah sebagai satuan. Lah yang diukur itu namanya besaran. Jadi panjang meja itu adalah besaran, jengkal adalah satuan. Nah, panjang meja itu berapa jengkal ya? Nah, kemudian setelah diukur ternyata panjangnya 7 jengkal. Nah, lalu besaran itu apa? Jadi ada benda yang diamati, ada besaran yang dapat diukur, dan ada juga besaran yang tidak dapat diukur. Kalau panjang tadi kan bisa diukur. Kalau menggunakan jengkal, berarti satuannya adalah jengkal. Kalau menggunakan penggaris, berarti nanti satuannya adalah sentimeter. Kalau menggunakan meteran, ya, meteran yang panjang itu, nanti satuannya bisa sentimeter, bisa juga meter. Kemudian, ternyata ada besaran yang tidak dapat diukur. Ada contohnya. Kalau ini ada gambarnya buah jeruk. Buah jeruk itu kan rasanya ada yang manis, ada yang masam. Nah, apakah manis dan masamnya jeruk itu bisa diukur? Tidak. Nah, jadi rasa itu adalah contoh besaran yang tidak dapat diukur. Nah, lalu yang dinamakan besaran itu apa? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ciri-ciri besaran fisika. Nah, jadi ada besaran pokok,
Ya, jadi besaran dalam IPA ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Jadi yang warna merah ini berarti definisinya itu dalam kelompok yang sama. Jadi besaran dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian berdasarkan arahnya, besaran dibagi menjadi besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu besaran pokok? Nah, contohnya ini mengukur panjang, kemudian ini mengukur berat badan, kemudian ini mengukur suhu, kemudian ini mengukur waktu, kemudian ini adalah mengukur kuat arus listrik, kemudian ini yang seperti laser, ini berarti bisa mengukur intensitas cahaya. Nah, jadi besaran pokok itu ada 7. Yang pertama adalah panjang, satuannya meter. Mengukurnya bisa menggunakan penggaris. Jadi alat ukurnya penggaris. Kemudian yang kedua adalah massa, satuannya kilogram. Alat ukurnya adalah neraca atau timbangan. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Satuannya adalah sekon atau detik. Alat ukurnya berupa stopwatch. Kemudian yang keempat adalah suhu. Satuannya Kelvin dan alat ukur yang digunakan adalah termometer. Kemudian besaran pokok yang kelima yaitu kuat arus, satuannya adalah ampere, alat yang digunakan ampere meter. Kemudian besaran pokok yang keenam yaitu jumlah zat, satuannya adalah mol, alat ukurnya ada ya karena ini melalui hitungan. Kemudian yang besaran pokok yang ketujuh adalah intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Alat ukurnya namanya adalah light meter. Jadi besaran pokok ini hanya ada 7 ya. Selain 7 ini berarti bukan besaran pokok. Nah, contohnya ini. Bu, saya mau beli beras 2 kg saja, Bu. Beratnya berapa kilo, Neng? Maaf gini ya. Bu, saya mau beli beras. Beratnya berapa kilo, Neng? 2 kg saja, Bu. Nah, Ari diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Ini ada contoh soal ya. Ini nanti anak-anak bisa dikerjakan. Maaf, bentar. Kita kembali lagi. Nah, ini ada contoh soal. Nanti silakan ditulis ya anak-anak ya. Soalnya ditulis dan dikerjakan. Ari diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan anak timbangan 1 kg dan 250 gram. Pertanyaannya, yang A, alat ukuran yang digunakan. Jadi alat ukurnya itu apa yang digunakan? Kemudian, yang B, apakah yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Yang C, apakah yang diukur? Berat atau massa? Yang D, sebutkan nama besaran yang diukur, nilai besaran yang diukur, dan satuannya. Ya, contoh kembali lagi di slide sebelumnya. Kalau ini ya, yang namanya besaran, berarti besaran itu adalah yang diukur ini. Ya, yang diukur apanya? Massa ataukah berat? Tadi diingat-ingat lagi, tadi di besaran pokok ya. Kemudian nilainya berarti 2. Kalau pada gambar ini ya, berarti nilainya 2. Kemudian satuannya apa? Satuannya adalah kilogram. Nah, silakan dari contoh gambar ini digunakan untuk mengerjakan soal yang ini. Udah ya. Jadi ini adalah tugas yang pertama, mengerjakan soal ini. Nah, itu dulu ya anak-anak ya. Silakan dikerjakan dulu. Setelah ini, Sofi akan melanjutkan untuk yang materi berikutnya. Jadi ini adalah tugas yang pertama. Selamat mengerjakan.